Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Amrina Ainur Rosyidah, NIM 1909076016. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal dari mata kuliah Dasar Sistem Pengaturan. Soal: konsep baru dalam desain pesawat penumpang akan memiliki jangkauan untuk melintasi Pasifik dalam satu penerbangan dan efisiensi agar ekonomis. Desain baru ini akan membutuhkan penggunaan tahan suhu, maintenance ringan, dan sistem kontrol yang canggih. Kontrol kebisingan merupakan masalah penting dalam desain pesawat modern karena sebagian besar bandara memiliki persyaratan tingkat kebisingan yang ketat. Salah satu konsep yang menarik adalah Boeing Sonic Cruiser yang digambarkan pada gambar P7.10A. Ini akan menampung 200 hingga 250 penumpang dan meluncur tepat di bawah kecepatan suara. Sistem kendali penerbangan harus memberikan karakteristik penanganan yang baik dan kondisi terbang yang nyaman. Sistem kontrol otomatis dapat dirancang untuk pesawat penumpang generasi berikutnya. Karakterisasi yang diinginkan dari akar dominan dari sistem kendali yang ditunjukkan pada gambar P7.10b memiliki zeta sama dengan 0,707. Karakteristik pesawat adalah omega n sama dengan 2,5, zeta sama dengan 0,3, dan tau sama dengan 0,1. Faktor gain K1 akan bervariasi pada kisaran 0,02 pada kondisi pelayaran berat sedang hingga 0,20 pada kondisi penurunan ringan. Pertanyaan: A. Buat sketsa kedudukan akar sebagai fungsi dari gain loop K1, K2. B. Tentukan gain K2 yang diperlukan untuk menghasilkan akar dengan zeta sama dengan 0,707 saat pesawat dalam kondisi jelajah sedang. C. Dengan gain K2 seperti yang ditemukan di bagian B, tentukan zeta dari akar ketika gain K1 dihasilkan dari kondisi penurunan cahaya. Penyelesaian: diketahui omega n sama dengan 2,5, zeta sama dengan 0,3, tau sama dengan 0,1, K1 sama dengan 0,02 pada kondisi pelayaran berat sedang, K1 sama dengan 0,20 pada kondisi penurunan ringan. Untuk menjawab pertanyaan A, yang pertama kita harus menentukan persamaan karakteristiknya. Di sini saya menjabarkan persamaan untuk controller itu sebagai AS, dan untuk aktuator sebagai BS, aircraft sebagai CS. Untuk bagian CS itu disubstitusikan zeta sama dengan 0,3, omega n sama dengan 2,5, tau sama dengan 0,1. Sehingga didapatkan hasil CS sebagai berikut. Jadi, untuk memperoleh persamaan karakteristiknya, kita dapat menggunakan rumus 1 ditambah GS. Tetapi GS ini saya ubah menjadi AS dikalikan BS kalikan CS sehingga memperoleh persamaan sebagai berikut. Dari persamaan ini, kita dapat menentukan pol dan zero. Dari persamaan ini kita dapat menentukan 4 pol, yaitu yang pertama min 10, yang kedua min 100, yang ketiga min 0,75 ditambah 2,38i, yang keempat min 0,75 dikurang 2,38i, dan 0 min 2. Jadi n sama dengan 4, m sama dengan 1. Perlu diketahui, n adalah jumlah dari pol. Maksudnya ada beberapa pol yang kita dapatkan. Seperti yang ada di persamaan ini, kita mendapatkan 4 pol. Sedangkan m adalah jumlah atau banyak dari zero yang kita dapatkan atau kita peroleh. Jadi zero yang kita dapatkan adalah 1. Setelah kita menentukan pol dan zero, maka kita harus menentukan letak-letak pol dan zero pada garis koordinat.
pada sumbu real dan sumbu imajiner. Setelah kita menentukan letak-letak pol dan zero, maka kita harus menentukan center of gravity. Rumusnya adalah CG sama dengan jumlah pol dikurang jumlah zero per N kurangin M. Jadi diperoleh hasil CG adalah min 36,5. Jadi setelah kita menentukan center of gravity-nya, kita dapat menentukan breakaway point dengan cara CG dibagi 2, sehingga diperoleh hasilnya min 18,25. Setelah itu, kita dapat menentukan sudut asimtot dengan rumus theta sama dengan 2K plus 1 dikali 180 derajat per N kurangin M. Kita misalkan K sama dengan 0, maka theta 0 sama dengan 60 derajat. K sama dengan 1, maka theta 1 sama dengan 180 derajat. K sama dengan 2, maka theta 2 sama dengan 300 derajat. Sehingga kita dapat menggambarkan kurva atau grafik sebagai berikut. Untuk menjawab soal B, maka kita harus mensubstitusikan zeta sama dengan 0,707, omega n sama dengan 2,5, dan tau sama dengan 0,1 kebersamaan CS, sehingga diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan persamaan tersebut, maka kita dapat memperoleh akar-akar persamaan S1,2 sama dengan min 1,7675 plus minus 1,768i. Akar ini kita peroleh dari rumus ABC. Mungkin teman-teman bisa mencari sendiri rumus ABC-nya seperti apa. Jadi setelah itu kita dapat mencari gain K2. Dengan rumus seperti yang tadi saya bilang 1 plus GS. Kita masukkan substitusi S1 yang tadi kita peroleh ke dalam persamaan sehingga diperoleh K1, K2-nya adalah 1620. Pesawat dalam kondisi jelajah sedang K sama dengan 0,01, maka kita dapat memperoleh rumus K2 sama dengan 1620 per K1, sehingga diperoleh K2 sama dengan 81.000. Untuk menjawab soal C, yaitu pada kondisi penurunan cahaya, berarti K1-nya sama dengan 0,20 atau 0,2, serta K2 sama dengan 81.000, dapat kita substitusikan ke persamaan 1 ditambah GS sama dengan 0. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 17.371,25 S kuadrat ditambah 66.987,5 S ditambah 71.050 sama dengan 0. Sehingga kita dapat memperoleh akar-akar persamaan S1 dan S2 sama dengan min 54 plus minus 119i. Itu beresonansi tinggi. Dan S3 dan S4 sama dengan min 2 plus minus 0,6i. Sehingga untuk mencari nilai zeta dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama kita masukkan akar S1 dan S2 karena mereka beresonansi tinggi, sehingga S ditambah 54 ditambah 119i dikalikan S ditambah 54 min 119i sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan S kuadrat ditambah 108S ditambah 17.077 sama dengan 0. Maka omega n kuadrat sama dengan 17.077, sehingga omega n sama dengan 130,67. Dari rumus 2
dari rumus 2 zeta omega n sama dengan 108, maka kita dapat memperoleh rumus zeta sama dengan 108 per 2 omega n. Sehingga kita dapat memperoleh nilai zeta sama dengan 0,413. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari penjelasan maupun jawaban yang saya share, saya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran, dan saya harap dari Bapak, Ibu, Kakak, teman-teman, dan adik-adik yang sekiranya mengetahui letak kesalahan saya dapat mengomentari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time.